Oke, what's up guys? Rizky Alfajri in here from Rap Pictures. Di video kali ini gue akan nge-breakdown salah satu karya gue yang gue post di TikTok, rame juga ya ternyata. Ya, di sini gue akan bahas dari awal modeling sampai rendering ya. Sebagai info, mungkin video ini agak kurang friendly ya bagi kalian yang masih pemula. Karena gue gak akan bahas full tutorial, tapi gue akan nge-breakdown satu persatu dalam proses pembuatannya. And ya, gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke video tutorial. Bukan sih, ke video breakdownnya. So yeah, let's get started. Kita mulai dari karakter. Ini gue dapat dari Mixamo ya, sekaligus dengan pose animasinya. Kalian tinggal login saja menggunakan akun Adobe kalian, dan jangan khawatir, ini gratis ya. Kalian tinggal pilih saja karakter sama pose animasinya. Kemudian tinggal download dengan file FBX. Berikutnya kita tinggal import saja ke Blender dengan cara pergi ke menu file, terus import, dan pilih format FBX-nya. Nah, kita kesampingin dulu ya untuk karakternya biar rapih. Di sini gue pindahin ke satu koleksi yang baru ya dengan shortcut M. Kemudian kita hide saja. Nah, kita akan fokus bikin landscape. Tinggal add saja, lalu pilih landscape ya. Kalau belum ada, kalian install terlebih dahulu. Karena ini bawaan dari Blender. Oke, gue di sini pilih yang preset likes yang kedua ya, dan kemudian tinggal atur-atur sendiri ya settingannya. Jujur sebenarnya gue kurang begitu paham sama semua settingannya, hanya beberapa doang. Kalian bisa eksperimen sendiri ya sesuai selera kalian. Yang penting hasil akhirnya kalian ubah di subdivision, set sebanyak mungkin ya, tapi jangan kebanyakan juga ya, biar hasil permukaan landscape-nya lebih detail. Jika kita bandingin dengan karakter tadi, mungkin agak terlalu kecil ya untuk dijadiin sebagai landscape. Maka dari itu gua akan scale perbesar sampai pas skalanya. Jika kurang puas, kita bisa edit manual menggunakan proportional editing ya. Misal kayak bagian mana dataran yang perlu dikurangin ya. Next, gua akan bikin semacam dermaga kecil ya. Mulai dari bentuk kubus, lalu scale perkecil secara sumbu Z. Perbesar secara sumbu X sampai terbentuk kayu seperti ini. Kemudian gua kasih modifier array. Jadi objek ini akan gua berbaris ke samping, dan kita kasih space juga ya tiap objeknya dengan naikin angka sumbu X. Dan terakhir kalian bisa set angka count-nya. Next, duplikat objek ini lalu hapus modifiernya. Di bagian ini tujuannya gua mau bikin variasi ya, karena kalau kita lihat posisi dari tangan karakternya itu agak ke bawah ya, dan gua males atur posenya, jadi gua akalin bikin variasi model dari dermaganya. Hal berikutnya, kita akan bikin kaki-kaki untuk model dermaga. It's simple ya, mulai dari objek kubus lalu dimodif sampai berbentuk seperti ini. Dan mohon maaf, gua lupa untuk aktifin screencast ya. Jadi kalian nggak bisa lihat shortcut apa aja yang gua ketik. Seperti biasa, gua pakai array modifier biar gak capek-capek duplikat berulang-ulang. Mungkin gua kasih sedikit variasi biar gak terlihat boring banget ya. Oke, untuk tekstur gua pakai akun Quixel Megascan. Nah, karena gua pakai Blender yang versi terbaru, jadi plugin buat Blender belum update. Maka dari itu gua pakai Blender yang versi 2.93 sebagai tempat import tekstur ya, atau 3D model dari Quixel ke Blender. Caranya gak terlalu rumit. Pertama, pastikan dulu export settingnya dibuat ke Blender. Setelah itu tinggal ekspor saja. Di sini gue ekspor tekstur kayu. Pastikan objek kubusnya sudah dipilih material,
Habis itu kalian tinggal copy saja dengan cara Ctrl C, lalu pastekan Ctrl P ke project Blender versi terbaru yang sedang kalian pakai ya. Biar gak pusing, kita namai saja objeknya dan kita hide, uncheck viewport sama render. Kita langsung saja ke tahap texturing. Di sini gua kasih material model dermaganya pakai tekstur yang tadi kita import. Karena UV map ini masih default dari bentuk kubus, maka kita harus unwrap lagi dengan shortcut U ya, lalu pilih Smart UV Project. Kalau kita lihat UV mapnya ini masih berbentuk kotak ya, yang menandakan bahwa objek ini masih dari bentuk asal ya, yaitu kubus. To fix that, kita reset terlebih dahulu UV mapnya yang masih dengan shortcut U, lalu pilih reset. Kembali ke menu Object Mode dengan shortcut Tab, lalu Ctrl A dan pilih Apply Scale ya, yang artinya mengaplikasikan seluruh bentuk skalanya. Jika sudah diaplikasikan, maka setelah di-unwarp bentuk UV mapnya seperti ini. Habis itu kalian tinggal proyeksikan saja posisi teksturnya mau seperti apa. Di sini gua seleksi bagian face biar memudahkan untuk kita seleksi permukaan objeknya. Nah, kayaknya ada sedikit masalah di bagian kaki dermaga, dia malah berjejer tidak sesuai arah. Maka kita harus perbaiki lagi untuk arah di settingan modifier. Setelah di unwrap, kita posisikan proyeksi teksturnya dan ulangi terus sampai semua objeknya sudah full dikasih tekstur ya atau material. Next, di sini gua cari tekstur buat tanah ya, tanah landscape-nya. Lalu export ke Blender versi 2.93 and copy paste ke Blender yang versi terbaru. Rename objeknya, lalu hide viewport sama rendering. Oke, bisa kalian lihat jika objek yang belum di unwrap, maka teksturnya gak akan muncul ya. Hanya sebatas warna saja. Kita unwrap terlebih dahulu. Oh ya, di sini untuk input mapping node, gua ganti dari UV ke generate. Lalu scale perbesar UV mapnya sampai sesuai dengan besarnya landscape tanah yang kita buat. Nah, selanjutnya kita tinggal bikin shading buat material air. Di sini gua ganti dari Principled BSDF menjadi Glass Shader. Lalu kemudian add noise texture di tutur mix RGB. Input color yang kedua, kita duplikat saja noise texture yang sebelumnya, terus sambungkan ke input height displacement, dan terakhir kita sambungkan ke input material displacement. Untuk settingan noise texture, kalian bisa ikuti seperti video ini. Tahap berikutnya yaitu tambah beberapa aset 3D ya, model alam seperti bebatuan, batang pohon, dan lain-lain. Anyway, model perahu ini gua dapet dari Sketchfab ya gratis. Jujur karena gua males modeling dari awal. Cara dapetin modelnya kalian bisa download lewat web atau bisa pakai add-on Sketchfab. Link di bawah deskripsi. Aset plant atau tanaman ini masih dari Quixel ya, di antara lain seperti rumput, ada berbagai bunga, dan ranting kecil kayu seperti ini. Jadi nantinya kita akan scatter aset plantnya menggunakan add-on Bagafy. Untuk link ada nanti di bawah deskripsi. Nah, sebelum scatter, pastikan kita apply atau aplikasikan ukuran skala sama rotasi di tiap asetnya. Kemudian baru habis itu kita scattering dengan shortcut J ya. Lalu pilih scatter pane ya. Karena di sini gua hanya seleksi area yang pentingnya saja biar mempercepat kinerja PC atau laptop kalian. Kalau pengen menghapus area, kita ganti ke subtract. Kalau mau mulai melukis, kita ganti lagi ke add. Berikutnya kita tinggal atur untuk settingan scatteringnya. Di sini gua hanya akan ngejelasin sedikit ya. Distance minimum yaitu seberapa jauh tiap objek saling berdekatan. Density maksimum yaitu seberapa banyak maksimal objek yang di scatter. Viewport display ini dalam persen ya. Berapa banyak objek scattering yang akan ditampilkan di viewport kalian, tapi tidak mempengaruhi hasil rendering ya. Kemudian ada Alignment normal
yaitu seberapa lurus objek scattering mengikuti permukaan tanahnya. Dan settingan yang lain mungkin kalian juga bisa paham ya, kayak mengatur ukuran, rotasi, ataupun posisi. Next, kita tinggal import aset pohon ya lewat aset browser. Tinggal drag and drop saja. Oh ya, aset pohon ini gua dapet gratis dari Max3 ya. Untuk linknya ada di bawah deskripsi. Seperti biasa, gua download yang format blend file untuk Blender. Terus habis itu tinggal jadiin sebagai aset browser. Jika kalian penasaran, ini kenapa tampilannya kotak doang ya? Yaitu karena gua jadiin proxy. Ini hanya tampilan viewport doang. Jika di render tidak akan mempengaruhi hasil renderingnya. And again, ini hanya untuk mempermudah kinerja laptop PC kalian. Jika PC kalian spek Sultan, it's okay ya, gak jadi masalah. Ya, gue import 3 model pohon, lalu kemudian scattering menggunakan Bagafy, dan settingannya kalian bisa atur sesuka kalian. Jika sudah, gue lanjut modeling kupu-kupu. Ya, it's very basic and low poly model. Gua ngikutin sesuai referensi gambar ya. Again, gua minta maaf karena udah terlanjur nge-record dan gak sempet nyalain shortcutnya. Tapi ini hanya basic modeling sih. Jika kalian yang baru awal banget belajar Blender, mungkin bisa tonton channel yang lain yang ngebahas tentang Blender pemula ya. Kalau di YouTube Indo itu udah gak asing lagi ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Dodi Priyatmono dengan channel Dodi Animation. Kalian bisa kepoin beliau, atau yang orang luar seperti ya The King of Donut, Andre Price dengan channel Blender Guru. Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu lighting. Seperti biasa, gua selalu pakai sky texture bawaan Blender. Namanya Nishita Sky Texture. Simple but still worth it. Nah, kalau terlalu cerah, turunin strength shader backgroundnya. Meskipun cukup worth it, ya sayangnya gak ada fitur generate awan ya. Maka gue masih menggunakan HDRI image, tapi hanya sekedar buat jadiin background saja ya, bukan sebagai lighting environment. Jadi kita mix keduanya dengan mix shader. Untuk input fog-nya kita isi dengan light path yang outputnya yaitu is camera array. Jika terbalik tinggal tuker saja, atau bisa dengan shortcut Alt S ya, Alt S, maka dia akan langsung bertukar. Tahap terakhir, kita bisa kasih sedikit sentuhan ya color grading di Photoshop. Jika kalian seorang fotografer pasti ya paham editing di Photoshop. Dan kebetulan karena gue bukan ahlinya, maka dari itu kita akhiri saja untuk video breakdown kali ini. Oke, nah itulah proses pembuatan karya gue yang berjudul Healing ya. I don't know. Ya, jika kalian suka bisa klik tombol like. Don't forget to share and subscribe channel Rapictures. Kalau perlu nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video updatean terbaru yang akan gua upload. And gua Rizky Alfajri and see you next time. Bye.